أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ayat niki masih rangkaian dengan ayat yang kemarin. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftilakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Niki ayat ini atau minggu lalu kita sudah bahas bagaimana sholat qashar. Bagaimana menjalankan sholat qashar. Dan alasan qashar itu yang penting dalam perjalanan. Padahal ada syarat sebetulnya secara teks yang ada di dalam Quran, yakni in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir mendapatkan serangan dari orang-orang kafir. Itu seperti itu. Nah, prakteknya Nabi yang penting dalam perjalanan Nabi mengqashar sholatnya. Niku. Makanya di dalam beberapa penjelasan ulama menyampaikan, Pak, antak suruh minas sholat niki, yakni dikosor sholatnya. Niku enten dua arti. Yang pertama ada qasrul kullihi. Yang kedua adalah qasrul kaifiyati. Yang pertama adalah dikosor, memang jumlah rakaatnya dikosor. Makanya dari 4 jadi 2. Nah, 3 tetap. Terus 2 juga tetap. Jadi mengqashar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasru kulli. Tapi juga ada yang dikosor. Yang dikosor adalah kaifiyahnya. Dan inilah, jadi ayat itu juga berlaku untuk kondisi perang. Nah, kondisi perang, Pak, rakaatin niku dikosor pisan. Nih. Terus tata caranya juga dikosor. Kosor itu maknanya pendek, maknanya diringkas, maknanya disederhanakan. Jadi sholatnya disederhanakan. Makanya pada kondisi perang nanti kosornya sangat sederhana sekali, apalagi kalau perangnya itu perang total. Maka kalau sholat harusnya menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Sholat tidak boleh gerakannya 3 kali berturut-turut
Kalau kondisi perang, Pak, walaupun 10 kali ya enggak apa-apa. Itu artinya dikosor tata caranya. Itu kosor, disederhanakan tata caranya. Yang penting takbir. Bahkan Pak, nanti di dalam penjelasan, bahkan boleh sholatnya hanya 1 rakaat saja. Ini di dalam beberapa keterangan. Tapi nah Imam Syafi'i, beliau menyampaikan yang sudah pernah kita bahas di dalam bab sholatul khauf, itu penyederhanaan kaifiyah hanya 3. Hanya 3 penyederhanaan. Yang 1 dan 2 ini dijelaskan di ayat ini. Ayat 103. Wa idza kunta fihim. Ini langsung ayat Quran, Pak. Penjelasan sholat qashar ketika perang. Sholat qashar ketika perang. Jika engkau Muhammad fihim bersama dengan sahabat-sahabat, fa'aqamta maka dirikanlah kamu lahum untuk mereka as-sholata sholat. Jika kamu dalam kondisi perang, engkau bersama dengan mereka wahai Muhammad, kemudian dirikanlah sholat. Dan ini Pak, faltakum ta'ifatum minhum maka wa ya'khudhu aslihatahum. Ini Pak. Maka bagilah 2 secara tidak langsung. Berdirilah kamu bersama dengan 1 kelompok bersama kamu untuk sholat. Wa ya'khudhu aslihatahum. Dan yang lain, 1 kelompok yang lain supaya berjaga-jaga dengan senjata. Fa idza sajadu apabila kamu sujud, fa yakunu miwaraikum. Maka orang-orang yang bersama dengan kamu ketika kamu sujud, jadikanlah mereka di belakang kamu. Jadi orang wal yakunu min waraikum wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Jadi ketika sujud yang kedua, maka yang sholat di belakangmu itu ganti jaga. Ya. Bukan ganti jaga ya. Artinya nopo? Nabi dalam posisi nopo niku, nak tenggene niki prakteke niki sholat ketika musuh pada posisi tidak dari arah kiblat. Tidak dari arah kiblat, maka dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama takbir bersama Nabi, kemudian sholat 1 rakaat. Nabi 1 rakaat. Kemudian ketika Nabi sudah berdiri untuk rakaat kedua, Nabi nunggu tetap berdiri. Sedangkan di belakangnya Nabi menyempurnakan sholat qashar 2 rakaat. Tadi kan 1 rakaat. Maka 1 kelompok di belakang sholat sendiri. Nambahi 1 rakaat. Terus salam. Begitu salam, niki salam dhewe sing mburi niku. Nabi ngadep, nunggu ngadep. Dan anak pun salam, sing kelompok tenggurine Nabi niku mundur ganti Joko. Lah terus akhirnya kelompok kedua datang. Kelompok kedua sing mau Joko ganti sholat tenggurine Kanjeng Nabi niki fa yakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu yang belum sholat. Fa yusallu ma'aka maka sholatlah mereka bersama kamu. Nah, kemudian Nabi begitu sing kelompok kedua wis takbir Allahu Akbar di belakang Nabi, Nabi melanjutkan membaca Al-Fatihah. Imamnya akhirnya ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara sujud, terus sujud meneh, mantun ngoten Nabi lungguh ngenteni,
lungguh ngenteni. Lah niki wau sing kelompok kedua niku kan lagi sakro. Yang mimpin ini sendiri-sendiri, Pak. Tidak karena imamnya cuma satu. Niki tetap imamnya Kanjeng Nabi. Jadi sholat sendiri-sendiri. Di belakang niku sholat sendiri melanjutkan sampai nanti berdiri kan ruku, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, lungguh, jret, begitu lungguh tahiyat bareng kalau Kanjeng Nabi. Begitu tahiyat akhirnya salam jamaah kalau Kanjeng Nabi. Jadi takbiri bersama kelompok pertama, salami bersama kelompok kedua. Niku penjelasan praktis dari ayat ini. Lam yusolli fal yusollu maka sholatlah bersama kamu wa yahudu hidrohum wa aslihatahum. Kemudian yang di belakang berjaga-jaga, ambillah senjata dan hidrohum, jadi perisai, yakni dan berjaga-jagalah bersama. Waddalladzina kafaru law taquluna an aslihatikum wa amtiatikum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sangat menginginkan akan senjata kalian dan juga harta benda kalian. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu senangannya menyergap kalian untuk menguasai harta benda kalian dan senjata kalian. Maka kamu harus senantiasa berjaga-jaga. Niki Pak. Niki wong kafir ngoten niku. Ini jenenge wong kafir. Nggih musuh Gusti Allah. Ngomong-ngomong damai, damai, tiba-tiba begitu damai ya nyerang. Iki kelakuane ngoten niku. Nggih. Nah ngoten niku jarine tidak melanggar HAM. Gini ku. Wala junah alaikum ingkana bikum azam mimma torin au kuntum mardo antadau aslihatakum. Jadi tidak ada masalah bagi kamu jika kamu ada halangan karena hujan atau karena sakit untuk meletakkan senjata kalian. Jadi pada posisi tertentu ini perintah untuk individu, bukan perintah untuk kesemuanya. Individu pasukan kalau ada yang sakit boleh ya, ada yang terhalang karena pandangan ketika mau perang kok hujan deras, tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan, itu sebaiknya ditahan, bertahan, tidak melakukan penyerangan. Atau sakit secara individu, ada yang sakit mending tidak ikut berperang, atau yang terluka begitu, yang maju yang yang sehat. Tapi prakteknya Pak sahabat walaupun oleh dispensasi seperti ini, sahabat itu masya Allah justru pengennya mati syahid, sehingga walaupun sakit tetap menghadapi orang-orang kafir. Wa khudhu hidrakum, ambillah perisai kalian atau bersiap siagalah kalian senantiasa menghadapi orang-orang kafir. Niki Pak, niki ayatnya ngoten. Kita niku diken standby terus Pak, menghadapi orang kafir. Standby. Makanya gak oleh Pak kita itu lengah. Inna Allah jalil kafirina adzabam muhina. Sesungguhnya Allah akan mengancam kepada orang-orang kafir akan diberikan azab yang nyata, azab yang menghinakan orang-orang kafir. Niku ngoten. Dan iki penjelasannya Pak. Sholatul khawfi anwa'un katsiratun. Sholat dalam posisi takut itu macamnya banyak.
Fa'inna tuhu tarotan yakunu tujahul kiblah. Ini bisa jadi musuh itu berada di arah kiblat. Wa tarotan yakunu fi ghairi subiha. Demikian juga bisa jadi musuh tidak berada di arah kiblat. Niku ngoten. Jadi sholat khauf itu jenisnya banyak. Yang saya jelaskan tadi, posisi musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, kalau posisi musuh berada di dalam kiblat seperti apa? Nah, ini mau dijelaskan nak paling ngaji fakih. Nah, musuhnya berada di arah kiblat, takbir Allahu Akbar, imamnya bersama dengan dua soft bareng. Nggih, dibuat dua soft bareng, takbirnya bareng bersama seluruh pasukan. Nah, begitu Allahu Akbar terus, begitu rukuk Pak soft yang di belakang tetap berdiri. Kalau musuhnya arah kiblat berjaga-jaga. Nabi sama seperti tadi ya, rukuk, i'tidal, sujud. Niki Nabi dan soft yang pertama. Akhirnya sampai nanti begitu berdiri untuk rakaat yang kedua, niki Nabi dan yang soft pertama tetap berdiri. Yang soft kedua di belakang, niku wau yang tetap berdiri tadi ganti ruko, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, ngadeg neh bareng. Nah, begitu ngadeg bareng, lagi rakaat yang kedua dimulai bareng-bareng. Nanti Nabi membaca Al-Fatihah, terus surat. Imamnya begitu nanti yang di depan tuh ruko, i'tidal, sujud, singguri tetap ngadeg Joko. Mantan-mantan begitu pun mangke soft pertama kali Nabi lungguh. Begitu lungguh niki sambil jaga soft yang kedua nanti ruko, i'tidal, sujud dan seterusnya. Akhirnya mangke salami niki nak musuh dari arah kiblat niku napa namine takbiri bareng, salame bareng. Niku ngoten. Lah terus niki Pak, dari dua riwayat hadis niki wau dikuatkan dengan ayat niki nggih. Niki menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Kondisi perang mawon diken sholat jamaah. Apa meneh awake dhewe ora perang. Ngono lho. Masyaallah. Kondisi ngene. Masyaallah. Niki dua macam sholat khauf ya. Yang ketiga wa sholatu tarotan takunu rubaiyatan wa tarotan takunu sulusiyatan kal maghribi wa tarotan takunu syana iyatan kasubhi wa sholatis safari summa tarotan yusalluna jama'atan wa tarotan yaltahimul harbu fala yakdiruna ala jama'ati. Niki jadi praktek sholat khauf itu macam-macam Pak. Kadang-kadang sholatnya itu tetap 4. Niki kadang-kadang sholatnya tetap 4 juga. Kalau posisi musuh tidak menyerang. Demikian juga kadang-kadang sholatnya tetap 3 seperti maghrib. Kadang-kadang sholatnya tetap 2 rakaat seperti subuh dan sholat dengan posisi kosong. Kadang-kadang sholatnya berjamaah, kadang-kadang sholatnya sendirian karena apa? Tidak memungkinkan untuk berjamaah. Niki semua itu termasuk dalam kategori mengkosor sholat. Dan niku sholat khauf yang ketiga pada posisi ketika perang berkecamuk langsung berhadapan dengan musuh, tiba-tiba waktu sholat datang. Maka pada saat itu sudah sholat dengan posisi apapun tidak perlu menghadap kiblat.
Niki di dalam ayat yang lain kemarin sudah kita bahas ayatnya fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kamu dalam posisi takut atau khawatir terhadap serangan orang-orang kafir terhadap kamu, maka sholatlah kamu dalam keadaan farijalan, dalam keadaan naik kendaraan, naik kuda, farijalan dengan dalam keadaan berjalan, warubanan atau naik kendaraan. Niku tidak perlu berjamaah. Isyarat saja. Takbir pun sujud isyarat, rukuk sujud isyarat saja. Bahkan ini mungkin enten sing beberapa riwayat. Bayusoruna fardiyun mustaqbilail kiblati wa yaghri mustaqbiliha. Maka sholatlah dalam posisi perang yang seperti itu, sholatlah sendiri-sendiri menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wari jalan dalam posisi berjalan barubanan atau naik kendaraan. Walahum ayyamshu wal halatu hadhihi wa yadribu durba mutatabi'i fi matnis sholati. Dan ini Pak, ini boleh Pak dalam keadaan lari, dalam keadaan menapa niku memukul musuh atau mengayunkan pedangnya, bahkan bergerak berkali-kali di dalam sholat, maka tidak ada masalah. Itu namanya mengkosor sholat. Itu semua masuk kategori kosor. Nonton nggih? Makanya ini pengetahuan baru. Awake dhewe biasanya ngomong kosor ya ngomong loro, papat dadi loro. Mboten iki kosor kuliah dan kosor kaifiah ngeten iki, Pak. Jadi prakteknya ketika kondisi yang sangat terpepet seperti itu, sholatnya pun udah hanya isyarat saja. Wa min ulama iman qala yusalluna wal halatu hadhihi raq'atan wahidatan. Dan ini Pak. Bahkan Pak, sebagian ulama mengatakan bahwa pada posisi yang sangat genting seperti itu, maka boleh sholat hanya 1 rakaat saja. Niki diringkes, saking ringkes boleh 1 rakaat saja. Ini sebagian ulama. Okay. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang terdahulu. Waqala babi qala Ahmad bin Hambal. Qala al-Mundhiri fil Hawashi. Babi qala Atha wa Jabir wa Hasan wa Mujahid wal Hakim wa Qatadah wa Himad wa ilaihi dhahaba Tawus wallahu. Ini Pak banyak sahabat yang meriwayatkan seperti itu. Boleh bahkan hanya 1 rakaat. Niku. Tapi nah Imam Syafi'i mboten. Imam Syafi'i mentok nggih loro. Makanya Imam Syafi'i strict dengan 3 klasifikasi tadi, tapi tetap jumlah rakaatnya 2. Waqad hukiya Ibnu Asim al-Abdi an Muhammad bin Nadhr al-Maruzi annahu yara radus subhi ila raqatin fil khaufi. Niki nak berpendapat nak Muhammad bin Nasr al-Maruzi itu beliau berpendapat bahwa yang 1 rakaat itu hanya untuk sholat subuh, dikosor menjadi 1 rakaat. Ingat, niki kalimat ini ojo di penggal, pas posisi perang. Engko mari ngene aku awak sampean lunga subuhan langsung 1 rakaat tok sapa Pak Anies sing ngomong waduh buyar gitu. Ya niki sebagian ulama menyampaikan bahwa kalau kondisi perang dan langsung berhadapan dengan musuh, sholat subuh boleh hanya 1 rakaat. Lho nggih to? Tapi nggih niku nah Imam Syafi'i tetap walaupun subuh ya tetap seperti ketentuan kosor biasa. Dan ini makna daripada mengkosor.
Bahkan niki Pak ama niki Kola Ishaq bin Rohawai niki ulama juga Ishaq bin Rohawai beliau mengatakan amma inda Musa yifati fayudzi karokatan wahidan ta'ummu biha imaun. Jadi jika kamu mampu dalam keadaan kamu mengayunkan pedang menghadapi musuh, boleh kamu sholat 1 rakaat saja. Bahkan fa'ilam takdiru fasajadatan wahidatan li'anna zikrullah. Bahkan Pak, dalam kondisi yang terpepet, sholatnya hanya sujud saja. Wis sujud tok wis. Ora ate itidal ora ate anu niku bahkan diperbolehkan. Niki menurut Ishaq bin Rohawai. Waqala akharun sebagian ulama mengatakan takbiratan wahidatan, bahkan sebagian ulama mengatakan cukup dengan melafadzkan takbir sekali takbir kok. Niku fala'allahu aroda rakaatan wahidatan, tetapi pendapat ini lemah. Yang dimaksud satu takbir itu ya 1 rakaat. Satu sujud itu tadi maknanya 1 rakaat. Bukan 1 takbir, bukan 1 sujud, tapi maknanya 1 rakaat. Ini sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad bin Hambal dan sahabat-sahabatnya. Niku ngoten. Pun. Wa min ulama iman abaha ta'khiru sholati lil udhril qitali wa munajizati. Kama akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab dhuhru wal asru fa shallahuma ba'dal ghurubi. Niki Pak, tipe qasar yang lain Pak. Ini aneh meneh Pak, qasar yang lain. Termasuk qasar kaifiyah. Qasar tata caranya nggih. Bukan qasar rakaatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh mengakhirkan waktu sholat karena uzur peperangan ini. Ini boleh dilakukan di luar waktunya. Makna qasar berikutnya dilakukan sholat di luar waktunya. Wis jam anu nggih. Sithik sithik. Gini nggih. Di luar waktunya niku napa seperti yang dipraktekkan oleh Nabi ketika perang Al-Ahzab, Nabi sholat zuhur dan asar itu dilakukan fasallahuma ba'dal ghurubi, dilakukan setelah sholat maghrib. Niki Pak. Jadi 2 opsi ketika perang berkecamuk, maka boleh sholat dalam posisi apapun. Nah, kalau boleh juga yang kedua, sholatnya engkau walaupun waktunya sudah kelewat. Nah ini Pak. Akhirnya Nabi melakukan sholat zuhur dan asar setelah sholat maghrib. Cuma sholat ba'dahumal maghribah. Jadi sholat ini tadi Nabi sholat zuhur asar dulu di waktu maghrib, setelah selesai baru sholat maghrib. Jadi zuhur asar maghrib digabung jadi oleh ngeten niki Pak nggih. Perang. Lah wae dhewe turu iki Pak. Pelanggaran ngeten iki. Cuma isya, kemudian Nabi lanjut sholat isya dulu Pak, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah niki wis petang niki sempurna Pak. Jadi 4 rakaat, lanjut 3 rakaat waktu nentek. Jadi ya langsung sholat isya. Niki dilakukan ketika perang Al-Ahzab, yakni perang Khandaq. Kama qala ba'du yauma bani Quraidah hina jahaza ilahim jaisyun la yusalli la ahadan minkum al-asra illa fi bani Quraidah. Demikian juga ini Pak terjadi ketika Nabi membentuk pasukan untuk menyerang Bani Quraidah, orang Yahudi. Niki Nabi mengatakan pesannya dari Madinah
la tusolli ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Pesene ngoten, kamu jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ternyata apa? Waktu asar wis katene maghrib urung teko enggon. Padahal pesene Nabi salate asar ning gone Bani Quraidah. Maka sahabat beda pendapat waktu itu, Pak. Dua grup. Grup pertama wis gak direken gawe Nabi iki wektune asar ya wis asar ndang salat asar. Grup kedua, pesene Nabi mau ning kono, ya wis pokoke kudu tekan kono lagi salat asar. Akhire salat asare niku nggih niku wis mlebu ngisya. Jadi budale bar zuhur akhirnya tekan mriku isya akhirnya sholat ngasar gabung maghrib gabung isya niku tengene Bani Quraidah. Lah sahabat sing grup pertama tetap sholat di napa di tengah perjalanan. Keduanya dibenarkan oleh Nabi. Lah niki Pak. Pun niki terkait dengan qashar salat nggih niku semuanya niku masuk kategori mengqashar. Bukan mengqashar hanya rakaat papat dadi loro, termasuk mengqashar kaifiyahnya salat. Ngoten nggih. Ngoten mawon niki tambahan ilmu baru nggih, yang penting monggo Pak nggih. Niki Nabi dalam posisi perang pun menganjurkan kita untuk jamaah. Apa meneh dalam kondisi penak jamaah rek nggih. Ngoten nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita diistiqomahkan sholat. Wis to, Mas, ya kaya apa nak nyawa sik kantil sholat to nggih. As-shalah, as-shalah. Ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Ditutup dengan bermajlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.